Oke, sekarang kembali kuis keamanan pangan, tentang keamanan pangan. Di sini ada yang mau bertanya mungkin? Bagaimana caranya kalau mau berkomunikasi, Pak Feni? Saya harus aktifkan dulu, Bu. Saya kasih Oke. unmute dulu. Tapi selesaikan aja dulu mungkin, Bu, materinya. Baik ya. Pegel juga loh Pak, 2 jam duduk. Silakan kalau ingin berelaksasi, relaksasi sendiri ya. Oke, di bangku masing-masing. Ini semua di rumah masing-masing? Sepertinya iya, Bu, ini kayaknya. Oh gitu, iya. Cuman Pak Fendi di kebun nih kayaknya. Iya, Bu. Sangat ini, alamiah dan segar. Baik, kita ke topik berikutnya tentang bahaya keamanan pangan. Ini Pak Fendi mestinya nih yang presentasi. Jangan, Bu. Pak Fendi sudah lulus ini dari pelatihan kami dan menjadi trainer. Insya Allah ke depannya kita ada kegiatan bersama ya, Pak. Baik, kita merujuk ke definisi yang paling prominent, yang paling benar, paling global ya, adalah dari WHO ya. Dalam hal ini yang membuat standar-standar adalah Codex ya. Codex adalah suatu komite di bawah FAO WHO yang membuat standar-standar termasuk standar keamanan pangan, dan tujuannya mereka membuat standar adalah untuk melindungi masyarakat ya, seluruh ya, kesehatan masyarakat, dan juga untuk memfasilitasi tentu saja trade ya. Apa trade itu Pak? Trade. Ya, dengan pangan itu kan global, jadi harus fair. Jadi dengan menggunakan standar keamanan pangan Codex diharapkan memfasilitasi fairness-nya ya. Fairness untuk setiap negara, terutama negara berkembang. Ya, jadi menurut Codex keamanan pangan itu adalah suatu jaminan, ya, jaminan atau kondisi ya bahwa makanan tidak membahayakan, ya, atau mengganggu kesehatan konsumen ketika makanan atau pangan itu dikonsumsi oleh mereka, ya, sesuai pemakaian yang benar. Ya, jadi kalau produsen membuat suatu makanan dan juga dijual, ya, kemudian diberi label, diberi petunjuk, ya, sesuai bagaimana pemakaiannya, itu makanan itu tidak akan mengganggu kesehatan yang mengkonsumsi, ya. Bahkan kalau bisa, ya, menyehatkan gitu ya. Tapi dalam hal ini Kodeks keamanan pangannya itu hanya mengcover keselamatan, ya, tidak mengganggu kesehatan, ya, seperti itu. Namun kalau kita melihat definisi dari keamanan pangan pemerintah ya kita tahu kita punya Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, ternyata kita lebih luas ya. Jadi keamanan pangan dalam Undang-Undang Pangan kita definisinya adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran ya, baik biologis, kimia, benda fisik yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia, serta bertentangan dengan agama, ya, keyakinan, budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Ya, jadi kelihatan sekali bedanya ya. Kalau WHO Codex itu hanya terkait dengan kesehatan, ya. Tapi kalau keamanan pangan undang-undang kita itu ternyata subhanallah lebih luas ya. Jadi kita sudah mengcover kelayakan ya. Dan lebih lagi Indonesia karena 80% bukan 80%, kita adalah negara beragama sehingga semua makanan itu harus sesuai dengan keyakinan agama yang mengkonsumsi. Nah, itu baru disebut aman ya. Jadi safety and suitable ya. Ini kelebihan dari undang-undang kita. Nah, ini adalah bahaya pangan yang saya rumuskan secara secara umum saja dalam satu slide, karena sebetulnya kalau kita ingin bicarakan bahaya satu persatu ini agak banyak waktunya ya. Jadi maaf salah ketik. Jadi untuk bahaya kita ketahui secara definisi Kodeks itu ada bahaya biologi ya, itu bakteri ya, infeksius maupun toksigenik ya,
ada yang bahaya kimia, ya, ada juga bahaya asing tadi ya. Nah, kalau bahaya infectious and toxigenic itu biasanya mikroba patogen, bakteri patogen ya. Tapi bisa juga virus ya. Kalau bakteri infeksius dan toksigenik itu ada pada umumnya Salmonella spp ya, Staphylococcus aureus, toksinnya terutama ya. Kemudian E. coli ini banyak sekali, ada E. coli patogen terutama ya. Sedangkan kapang ini sebetulnya membahayakannya adalah kalau dia menghasilkan toksin ya, terutama Aspergillus dan Fusarium adalah genus-genus yang menghasilkan toksin aflatoksin ya, dan sebetulnya aflatoksin itu termasuk bahaya kimia ya. Kalau memang dia menjadi bahaya yang signifikan, mereka menjadi bahaya kimia sebetulnya, kategorikan bahaya kimia. Kemudian virus ya, tahu banyak hepatitis A ya, rotavirus di anak-anak ya, 2,4% bayi yang diarea yang berlebihan sampai mereka ada juga yang meninggal ya, itu karena umumnya rotavirus akibat dari personal hygiene yang buruk, lingkungan, dan juga memang imunitas bayi yang rendah. Untuk bahaya kimia, ya tentu saja kita sering mendengar ya, mudah-mudahan nggak ada lagi ya, tapi banyak menemukan bahan kimia berbahaya di dalam pangan anak sekolah ya, yang makanan jajanan, ya misalnya rodamin B, warna tekstil metanyl yellow ya, boraks ya, boraks ini banyak sekali terkait dengan budaya, dan dari nenek moyang kita ini sering memakai blank misalnya di sekarang ilmu pengetahuan sudah menemukan bahwa dia bisa survive di dalam udara ya, asal dia masih belum kena panas, dia masih bisa survive. Nah, ini makanya kita sekarang harus pakai masker ya setiap saat. Dan penyakit bawaan makanan ini masih menjadi tantangan bagi kita sebagai ahli gizi, bahwa sekitar 600 juta tiap tahun itu orang sakit ya, termasuk mungkin kita ya, cuman kita nggak melaporkan kalau kita sakit ya. Jadi 1 dari 10 orang ya itu dalam setahunnya itu pasti ada yang sakit ya, tentu saja ya itu wajar ya, bukan wajar memang diare itu sangat umum ya kita temui. Dan juga ada 420.000 orang meninggal tiap tahunnya karena akibat mengkonsumsi air dan pangan yang tercemar. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, alhamdulillah sebetulnya kita sulit sekali mendapatkan data yang akurat ya, karena di Indonesia terus terang saja, mudah-mudahan kita juga mengakui di bawah dengan kerendahan hati, surveillance kita kurang kuat ya, dan juga yang maksud saya surveillance yang terkait dengan foodborne disease ya, penyakit bawaan makanan, sehingga semuanya underreported. Dan menurut WHO, negara berkembang itu bisa 60 kali underreported-nya dari kejadian sebenarnya ya. Nah, ini adalah suatu studi yang dilaksanakan, dan menurut saya studi ini banyak sekali dan memang agak sulit merekapnya, sehingga kita beruntung sekali punya data ini, bahwa kita itu kira-kira
ada 1.176 outbreak ya yang terjadi. Outbreak itu KLB ya, tahun 2000 sampai 2015 ya. Dan ini kebanyakan jadi ketika cara syukuran ya, syukuran atau apa di Palu namanya Pak ya. Nikahan? Hah? Ya, syukuran, semacam syukuran. Iya, syukuran juga ya. Dan Syukuran ya pasti ya dengan karena memang menyediakan makan dan waktu singkat sehingga kontaminasi dan mishandling itu pasti sering terjadi ya, 66,3%. Kemudian juga ada di sekolah ya, karena itu di Siamerekfon dan mudah-mudahan Tadulako juga mulai concern dengan keamanan makanan di sekolah, karena 62% KLB itu juga terjadi di sekolah akibat makanan yang kurang sehat ya, yang dijual di sekitar mereka. Tapi juga karena apa faktornya? Itu sebetulnya mudah saja. Mereka itu faktornya itu karena tidak memasak atau menyimpan dengan benar, ya sesuai dengan prinsip food safety atau food hygiene, ya pada suhu yang di bawah temperatur. Iya, di bawah apa namanya Pak? Zone temperatur bahaya ya. Yeah. Danger zone ya, danger zone. Danger zone itu 5 atau 10 sampai 60 derajat. Itu sangat berbahaya di mana pada suhu tersebut kuman mudah berkembang biak dengan cepat ya. Ya. Oke, ini juga ya ternyata 75%, 74,8% itu akibat bakteri patogen ya. Jadi sebetulnya kalau kita tahu penyebabnya, tentu saja kita mudah mencegahnya, ya. Karena kita tahu patogen bakteri dan bakteri itu mati pada suhu panas, seperti itu. Tentu saja kita harus waspada dengan bisa juga membuat makanan kita aman itu dengan pemanasan, ya. Jangan mempaparkan mereka pada suhu bahaya, ya seperti itu. Chemical, bahaya kimia juga masih ada, virus juga masih ada, ya. Kemudian E. coli, Bacillus cereus, dan Staphylococcus ini yang banyak dilaporkan, ya. Tapi tentu saja bisa lebih dari itu. Tapi karena Indonesia pada umumnya mengecek, ya, mengetes makanan-makanan dengan analisa indikator ini. Ya. Mungkin saja ada Listeria monocytogenes, ya. Tapi berdasarkan surveillance dan berdasarkan budaya Indonesia mungkin sedikit. Karena apa? Karena Listeria monocytogenes itu bakteri yang berkembang biak dan bisa survive itu pada suhu dingin. Dan Indonesia pada umumnya jarang sekali makan makanan yang di frozen ya. Biasanya kita masih sih ya, misalnya ayam kita beli frozen gitu ya. Tapi pada umumnya masyarakat Indonesia ya di luar perkotaan mereka membeli makanan dalam bentuk segar ya. Oke, nah itu kembali lagi seperti disampaikan bahwa kalau kita Google ya, detik.com ya misalnya atau kompas.com itu memang banyak sekali kasus-kasus keracunan dan anak-anak sekolah ya, misalnya di sini karena makan aci gulung, cilung ya di Bandung atau cilok, aci colok gitu ya. Kalau di Palu apa Pak? Ada juga. Nggak ada. Cilok, somai biasa aja, Bu. Somai biasa aja ya, alhamdulillah. Semoga nggak ketemu sih cilok di sini. Iya, ya mudah-mudahan nggak terlalu banyak. Tapi kalau di Bandung, Jawa Barat, Bekasi, ya, Jakarta ini banyak sekali. Ini bahaya, banyak menyebabkan anak-anak keracunan ya. Ini juga karena puding juga, soto itu juga bisa. Ya, kemudian di tongkol ya juga anak sekolah, kemudian juga makaroni kering ya seperti itulah jajanan-jajanan yang anak kita sukai ya, tapi ternyata itu berbahaya ya. Oke. Nah kalau kasus-kasus keamanan pangan yang klasik ya dan dari dulu ya ini menjadi apa ya momok ya, jadi pelajaran buat industri ya. Kita dulu mengenal kasus biskuit beracun. Pak Fendi belum lahir kali ya. Biskuit beracun ini terjadi di Jakarta. Itu karena pabrik biskuitnya itu ketukar
antara bahan yang diperkirakan sebagai garam itu adalah bahan kimia lainnya, ya, dan itu tertukar ketika transportasi di kereta, ya. Jadi memang ada mishandling di transportasi sehingga masuk saja tanpa pengawasan yang baik langsung menjadi bahan baku biskuit, kemudian diproduksi, akhirnya distribusi seperti itu, ya. Itu tahun 80-an kalau nggak salah, ya. Jadi memang itu benar-benar heboh, ya. Kita baru pertama kali mendapatkan kasus nasional seperti itu. Nah, kalau kasus global itu susu melamin, ya, sebetulnya susu bergizi, tapi ini mengandung susu beracun melamin. Ini terjadi di Cina karena ada masalah kriminal, jadi mereka mereka ingin menipu kadar asam amino. Kan kalau susu itu proteinnya harus tinggi, ya, dengan indikator asam amino. Mereka menggantinya masukkannya dengan melamin, ya, itu sangat berbahaya sekali. Dan Cina ekspor kemana-mana, ya, susunya, sehingga terlaporkan ada bayi yang gagal ginjal, ya, karena minum susu produksi dari Cina. Tapi alhamdulillah Indonesia tidak terjadi. Kenapa? Karena susu Indonesia umumnya import dari New Zealand dan Australia, ya, alhamdulillah. Kita nggak kena. Nah, ada juga Bali Belly, ya, Bali Belly. Belly tahu artinya belly? Belly? Udel, kalau orang Jawa bilang. Apa ya? Pinggang, ya. Pinggul. Iya, pusat. Bagian pinggang lah, ya. Jadi sampai sekarang masih terkenal Bali Belly ini, ya. Kasus pertama itu terjadi akibat wisatawan Jepang yang melaporkan dia sehabis pulang dari Bali itu kena kolera, ya, kena kolera, dan itu akhirnya mereka ban ke Indonesia atau ke Bali khususnya, padahal Korea dan Jepang itu adalah wisatawan paling tinggi yang memasukkan devisa, ya, ke Indonesia pada saat itu. Pariwisata, ya, dari Bali itu memang paling tinggi income-nya bagi Indonesia. Dan itu menjadi catatan merah, ya, buat agenda keamanan pangan di Indonesia sampai saat ini, ya. Mengapa? Karena Bali itu masyarakatnya secara budaya mereka masih suka, ada yang suka makan makanan mentah, ya, dari darah, ya, seperti itu. Jadi dan mereka mencampurkannya ada kelapa, ya, kemudian menjadi topping, ya. Nah, itu menjadi kontaminasi kemana-mana. Ini bahwa sekarang kita terpuruk, ya, industri pariwisata akibat COVID, tetapi sebetulnya food safety, ya, keamanan pangan, keamanan makanan itu juga memegang peranan penting dalam industri pariwisata, ya. Menjadi contoh di Amerika ketika mereka terjadi kontaminasi keracunan akibat Clostridium botulinum, ya. Sampai sekarang di Thailand, ya, Pak Fendi, masih banyak terjadi keracunan Clostridium botulinum, ya. Dan kalau di Amerika dan negara maju lainnya, suatu kasus keracunan yang diakibatkan oleh suatu mishandling di suatu industri, itu akan dirunut, ya, akan ditrace, ya, akan ditrace, terus kemudian dilaporkan secara legal, ya. Indonesia belum mampu seperti itu. Dan mereka, misalnya satu kejadian di restoran Amerika Serikat aja, satu kasus itu bisa merugikan $1 juta, ya. Karena apa? Karena banyak sekali implikasi yang harus dibayarkan, ya, baik mengembalikan nama baik restoran itu, ya, ini yang banyak sekali biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dan juga oleh pemerintah karena dia harus benar-benar menjamin bahwa makanan-makanan di restoran Amerika lainnya itu aman, seperti itu, ya. Kemudian juga keracunan di penerbangan, ya, bisa menyebabkan biaya $2 juta Amerika, $2 juta lumayan, ya, kalau buat kita, ya. Banyak banget, Bu. Lumayan buat biaya dampak COVID ini, ya, Pak, ya. Kasian sekali banyak kehilangan pekerjaan. Oke. Nah, itu adalah yang kita dapatkan umumnya, karena kasus-kasusnya sudah lama, itu biasanya kita dapatkan dari
internet ya, atau publikasi internasional yang sudah established gitu ya. Tetapi kita sebagai akademia ya, sebagai masyarakat akademia, kita juga bisa melakukan sesuatu yang lebih proaktif ya. Jadi melakukan satu penelitian untuk memberikan gambaran evidence base kepada masyarakat dan juga pada pemerintah lokal ya. Misalnya yang dilakukan ini oleh Karina tahun 2012 ingin mendapatkan bagaimana sih paparan bahaya kimia untuk anak sekolah di Jakarta, ya, seperti itu. Simpel saja ya, sederhana ya. Tapi temuan ini sangat penting ya bagi industri yang misalnya memproduksi makanan sejenis, atau penting buat pemerintah, atau penting buat sekolah ya, Kementerian Pendidikan misalnya, untuk memproteksi anak didik mereka. Ya, seperti itu. Jadi waktu itu ditemukan, ya mudah-mudahan sudah berkurang karena ini sudah tahun 2012 penelitiannya, itu tahu itu banyak mengandung formalin. Ya. Kemudian ayam itu juga mengandung formalin. Ya. Kemudian cumi-cumi, ya. Jadi ini diambil dari makanan anak-anak. Jadi anak-anak itu makan, kemudian diambil sampelnya, kemudian kita analisa di lab. Ya. Ternyata formalin masih banyak bermasalah di Indonesia. Ya. Siklamat, ya sebetulnya siklamat itu bukan bahaya, tetapi tidak dianjurkan untuk anak sekolah, karena anak sekolah, usia anak sekolah itu sumber proteinnya, sumber kalorinya sebaiknya dari makanan, siklamat itu bukan suatu bahan kimia yang berbahaya buat anak sekolah, tetapi sebaiknya anak sekolah mendapatkan asupan gula pemanis itu dari gula natural, sehingga mengkontribusi gula atau kalori kepada mereka ya, karena anak-anak masih membutuhkan kalori dari gula. Kemudian boraks, sodamin alhamdulillah tidak ditemukan, tetapi ada lead. Ya, ini juga aneh ya, anak sekolah terpapar oleh lead. Lead itu apa ya Pak ya? Lead itu timbal, ya. Nah, timbal ini pada umumnya ditemukan berasal dari wajan. Ya, kita wajan di Indonesia masih banyak menggunakan wajan yang tradisional. Ya, sebetulnya kalau kena panas dan bahan kimia apa namanya yang asid, ya asam itu akan lead akan luntur ya, akan luruh. Itu bahaya. Nah, jadi apa kesimpulan dan yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian itu bahwa pengetahuan ya, kemudian pengetahuan dari para orang tua itu harus ditingkatkan supaya bisa memilih makanan yang aman dan sehat bagi anaknya ya. Kemudian juga tentu saja guru-guru harus ditingkatkan pengetahuannya ya. Alhamdulillah di Siamerekon kita punya program Nutrition Goes to School, sehingga online training kita bagi guru-guru sekolah itu sudah mencakup tentang ini ya. Kemudian mengintegrasikannya tentang gizi dan kesehatan dan keamanan makanan itu dalam kurikulum mereka ya. Sebetulnya Indonesia belum punya kurikulum tentang gizi ya, jadi ini tantangan buat kita bahwa guru-guru kita SD, SMP, SMA pengetahuan gizinya itu sangat minim. Kalau ditanya tentang gizi, mereka tahu tentang 4 sehat 5 sempurna ya. Gizi seimbang atau isi piringku itu mereka banyak yang masih belum tahu ya. Jadi ini rekan-rekan, adik-adik sekalian ya, tantangan kita masih banyak, PR kita masih banyak ya. Oke. Nah, sebetulnya banyak sekali masalah-masalah gizi dan keamanan pangan yang sangat kadang-kadang itu di luar faktor langsung ya. Faktor sosial ya, masalah sosial itu kadang-kadang juga menjadi tantangan kita ya. Jadi kita harus mengerti kita tuh harus bekerja sama dengan sektor lain ya. Kita sekarang hidup di era global ya, walaupun kita di ujung gunung ya, kalau kita punya internet kita bisa jalan-jalan ke Swiss gitu ya. Seperti itu ya, seperti saat ini nih. Saya bisa jalan-jalan sampai ke Palu. Padahal biaya pesawat berapa Pak? 10 juta ya Pak? Ya. Ya karena globalisasi ini ya, food supply itu semakin kompleks. Ya, kita bisa makan dari Korea misalnya, sekarang kalau dari Korea dan halal insya Allah ya.
Panjang. semakin panjang ya food supply ya. Kemudian orang senang makan di luar, ya. Karena fun gitu ya, gathering gitu ya, nikmat sekali ya kalau makan bersama teman-teman gitu ya. Tapi sayangnya perilaku hygiene itu penjamah makanan juga rendah ya. Ada yang baik tapi ada juga yang masih tidak peduli ya, asal makanannya laku ya, disenangi ya, seperti itu ya. Itulah tantangan kita, tetap laku walaupun nggak hygiene. Dan kita punya masalah juga climate change ya, perubahan iklim ya, di mana kuman resistensinya itu meningkat ya. Ya itulah secara apa ya, alamiah ya, apalagi virus ya, virus COVID misalnya sekarang ternyata udah ada subvariannya ABC ya, dan itu mudah sekali karena memang virus itu sangat simpel, sangat sederhana ya, hanya RNA, jadi sehingga kalau ada perubahan iklim mereka beradaptasi ya, mereka sudah beradaptasi, berubah, mutasi, tapi kita antibodinya belum ada ya, jadi itulah menjadi bahaya biologis ya. Oke, kemudian juga peningkatan populasi yang rentan. Populasi yang rentan itu adalah kita jumlah populasi orang tua, apalagi Indonesia nih tahun 2035 itu menghadapi era demografi bonus ya, bonus demografi, di mana nanti populasi orang tua yang merupakan rentan itu banyak sekali. Nah, ini tantangan kita nih, ahli gizi ya, adik-adik sekalian. Bagaimana membuat makanan yang bergizi dan enak bagi orang tua. Ya, orang tua itu sangat unik. Ya, mereka nggak bisa makan seperti kita. Karena kenapa? Giginya sudah nggak enak. Kemudian palatability-nya juga sudah berkurang. Ya, jadi bagaimana menyediakan makanan yang enak, bergizi ya buat orang tua ya. Seperti di Jepang sekarang banyak sekali penelitian-penelitian untuk makanan orang tua ya. Oke, baik, itu adalah tentang keamanan pangan ya secara global, kemudian tantangan kita ya. Kembali kita ke outline selanjutnya itu tentang food safety dan COVID ya, di mana sih hubungannya gitu ya. Dan apa tugas kita sebagai ahli gizi? Mau tanya Pak Fendi, selama ini mahasiswa atau lulusan bekerja sebagai apa nih pada Kami umumnya? belum punya lulusan, Bu. Baru Oh, 2 tahun. berapa tahun ini? Udah 2 tahun dari 2017. Oh, berarti ini mereka semua ya mahasiswa Ya. ini ya. Oh, subhanallah ya. Ya. Sangat menantang ya. Ini tantangan yang menarik ya buat para dosen di Tadulako ya, dan juga buat si Amerikon tentunya, insya Allah ke depannya kita bisa bekerja sama. Dan buat teman-teman jangan takut tentang lapangan pekerjaan, ahli gizi itu dengan stunting menjadi agenda nasional ya, kita sebagai ahli gizi, calon ahli gizi itu mempunyai apa ya, dengan bertambahnya tantangan berarti bertambah demand ya terhadap keahlian kita ya. Tetap belajar ya, semangat belajar. Oke, bagaimana kaitannya dengan COVID ya? Jadi sebetulnya WHO sebagai organisasi yang tugasnya melindungi kesehatan dunia, masyarakat dunia, dan memberi pedoman bagi seluruh member state-nya atau negara-negara di dunia, itu sudah membuat suatu pedoman ya. Ini baru-baru ini April tanggal 7 WHO mengeluarkan suatu pedoman terutama bagi industri pangan ya. Kenapa industri pangan menjadi ujung tombak mereka? Karena mereka yang produksi makanan bagi masyarakat ya. Begitu masyarakat terpapar oleh makanan yang kurang aman ya, ya tentu saja menjadi masalah kesehatan bersama. Nah, sebetulnya WHO ini meminta para industri ya untuk berperan lebih banyak ya. Mengapa? Mereka itu harus menjaga panganan mereka, makanan mereka ya, mulai dari ketika membeli ya, tergantung skop kegiatan produksi mereka tentunya ya. Mulai ketika dia menerima makanan, mengolah
distribusi hingga dikonsumsi, ya. Dia harus menjaga keamanan dan mobilisasi pangannya, ya, mutunya. Dan juga dia harus menjaga karyawannya, ya, kesehatannya, keselamatannya, ya, di seluruh rantai pangan, ya, mulai dari penerimaan, ya, hingga mereka bekerja misalnya di transportasi, distribusi seperti itu, ya. Itu tanggung jawab industri. Kemudian dia juga harus menjaga kepercayaan, ya. Dalam kondisi seperti ini, di mana kita harus tetap di rumah, tapi kita harus makan, ya. Bagaimana kita tahu makanan kita aman, ya? Ini tugas dari industri, ya. Jadi mereka harus menjaga kepercayaan agar konsumen itu tetap bisa mengkonsumsi makanan yang mereka produksi, gitu ya. Percaya untuk membeli seperti itu, ya. Karena itu dalam keadaan genting seperti ini, semua sektor pada umumnya ditutup, tetapi sektor transportasi, sektor pangan itu harus tetap produktif, ya. Nah, ini yang penting. Diharapkan tetap menerapkan food safety management system, ya, manajemen sistem keamanan pangan dan berbasis HACCP. Ya, buat adik-adik yang mungkin belum belajar secara detail tentang HACCP, insya Allah ke depannya ada kesempatan untuk belajar tentang HACCP, ya. Tapi HACCP ini adalah sebetulnya suatu konsep, ya, konsep jaminan mutu keamanan pangan, yaitu di mana konsep ini difokuskan untuk mengelola risiko keamanan pangan dan mencegah, ya, mencegah masalah, ya, sehingga kita bisa membantu menjamin makanan yang kita produksi itu aman, karena prinsipnya adalah pencegahan, ya. Oke. Nah, menurut WHO tetap aja industri, ya, industri ini baik industri besar, industri kecil, itu udah harus menerapkan persyaratan dasar keamanan pangan, ya. Persyaratan dasar keamanan pangan itu mungkin kalau di Indonesia itu disebut cara produksi makanan yang baik, cara produksi makanan yang sehat, seperti itu, ya. Itu banyak sekali. Setiap kementerian mereka akan memproduksi atau membuat pedoman persyaratan higienis produksi, ya. Ada Kementerian Peternakan, ya, Perikanan, mereka punya kode-kode yang juga merujuk dari kodeks, ya, dan disesuaikan dengan produk mereka. Kalau di FAO itu disebut Codex General Principle of Food Hygiene, ya. Jadi suatu kondisi atau semua kegiatan, semua kondisi yang fungsinya itu untuk menjaga higienis lingkungan pengolahan, ya. Nah, paling tidak nih ada sekitar 7, ya, yang bukan area, ya, seperti fokus yang harus diterapkan, yaitu harus diperhatikan, ya. Cara produksi yang higienis, kemudian pembersihan dan sanitasi, kemudian zoning wilayah, ya. Zoning wilayah itu karena ada wilayah yang sangat bersih, ya, yang sangat harus risikonya rendah terhadap kuman, ada zoning yang kurang bisa, ya, tidak terlalu risiko tinggi, ya, misalnya di area penerimaan bahan baku, misalnya seperti, ya. Kemudian juga harus fokus juga di pengendalian pemasok, ya, barang baku, ya. Kita tahu garbage in, garbage out, ya. Jadi kalau produk kita, ya, dari pemasok itu sudah banyak kumannya, banyak resikonya, kita mengendalikannya susah, ya. Makanya kita harus mengendalikan di awal. Jadi pemilihan bahan baku itu juga penting, ya, terutama untuk industri catering, ya, industri rumah makan, ya, yang memproduksi makanan dalam jumlah yang banyak tapi waktu terbatas. Itu pengendalian di awal, ya, kontrol pemasok itu sangat penting. Kemudian penyimpanan, ya, bagaimana menyimpan supaya makanan itu tetap bahaya tetap terjaga, ya, tidak tumbuh dan berkembang biak, ya, tidak kontaminasi dengan pes seperti itu, ya. Kemudian distribusi dan transportasi, ya, bagaimana tidak kontaminasi selama distribusi dan transportasi, dan juga kebersihan dan kesehatan karyawan. Ya. Jadi tetap saja, walau keadaan COVID dan non-COVID, ya, fokus ini, area ini tetap harus lebih diperhatikan oleh
industri makanan, ya, industri besar atau industri kecil. Nah, tadi sampaikan bahwa industri makanan itu harus menerapkan sistem jaminan mutu keamanan pangan yang disebut salah satunya pendekatan HACCP, ya. Dan kalau keadaan COVID seperti ini, tentu saja tim HACCP ini tugasnya lebih banyak, ya. Jadi diharapkan tim HACCP itu dilibatkan pada semua pertemuan-pertemuan. Mengapa? Karena agar kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi terhadap proses produksi, itu tim HACCP itu tahu, ya, dan tetap melibatkan atau mempertimbangkan risiko bahaya pangan, ya. Jadi itu yang perlu difokuskan. Tim HACCP itu apa sih? Tim HACCP itu biasanya tim yang bertanggung jawab terkait keamanan pangan dan bisa berasal dari berbagai disiplin atau berbagai berbagai area produksi, ya. Bisa dari lab, bagian lab kalau industri yang punya lab, ya. Kemudian ada yang bagian pengolahan, ya, ada yang pengendalian mutu, ada yang pembersihan, maintenance, pemeliharaan, ya, dan sebagainya. Nah, itu kalau industri yang besar, ya, biasanya punya banyak staff, karyawan yang punya pengetahuan baik, ya, sehingga bisa dimasukkan sebagai tim HACCP. Tetapi pada umumnya, ya, 90% industri makanan di Indonesia, industri pangan di Indonesia itu adalah industri kecil, ya, tidak punya SDM yang kuat, ya, tidak punya tim. Nah, bagaimana? Nah, ini memang tantangan kita, ya. Insya Allah sehabis sesi ini kita ada meeting dengan Kemenkes bagaimana tentang inspeksi dan sertifikasi HACCP, terutama untuk industri kecil, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua meeting nanti. Tetapi saat ini statusnya adalah memang industri kecil itu tidak terlalu mampu untuk mengelola jaminan mutu keamanan pangan mereka. Mereka hanya berdasarkan bimbingan, ya, bimbingan dari pemerintah, ya, selama mereka mau dibimbing, gitu, ya. Kadang-kadang ada juga yang tidak mau dibimbing, gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi memang dalam hal ini peranan dari pemerintah ini harus lebih proaktif, dan industri kecil juga mudah-mudahan punya kepedulian, ya, untuk memproduksi pangan mereka lebih aman. Nah, dalam hal ini karyawan yang terkait dengan pangan itu sangat penting, food worker, ya. Mungkin nggak ahli gizi bekerja sebagai food worker? Bisa aja, ya. Mungkin, ya, karena kita juga punya keahlian terkait dengan makanan, ya. Ya, jadi sebetulnya siapa yang berperan dalam menanggulangi atau mencegah COVID dalam suatu industri makanan, yaitu yang terkait dengan pangan itu atau pengolahan pangan, ya, pengolahan makanan. Bisa penjamahnya, ya, yaitu yang langsung, ya, memotong, mengolah, mengepak, begitu, ya, langsung kontak dengan pangan. Tapi juga ada staf yang mungkin menyentuh peralatan, hanya peralatan, ya, atau dia bekerja dalam ruang proses pengolahan itu, ya, misalnya dia yang membersihkan atau memelihara peralatan itu maintenance, ya, itu juga termasuk orang yang disebut food worker. Dan mereka juga berperan penting dalam pencegahan COVID, ya. Ya, ini bisa manajersnya, ya. Manajer kan nggak setiap saat langsung menghandle atau menyentuh makanan, ya. Kadang-kadang dia hanya memberi suatu perintah seperti gitu, ya. Kemudian pembersih, ya, cleaners, kemudian maintenance, kontraktor loh. Jadi kadang-kadang bukan karyawan itu, kadang-kadang orang yang dari luar masuk, ya, ke industri kita untuk sementara. Kemudian yang pengantar, ya, baik food maupun non food. Kemudian food inspectors, ya, seperti itu. Nah, tentu saja pertama semua orang yang bekerja dalam industri makanan itu harus ngerti gejalanya, ya, gejala COVID, ya. Sedihnya nih gejala COVID sangat general, gitu, ya. Orang batuk pilek juga
bisa COVID gitu ya. Malah sekarang terinfeksi COVID tapi juga tidak memberikan gejala yang bahaya ya, seperti itu. Jadi gejala seperti ini harus benar-benar diperhatikan ya, batuk pilek, malahan batuk kering maupun batuk berdahak ya, kemudian demam ya. Demam di definisi WHO itu 36,5 itu udah demam, Pak. 37,5 maaf, 37,5 itu udah demam. Tapi kalau Indonesia rata-rata 38. 38. Kemudian letih, lesu, ya lemah, tiba-tiba kok capek lebih dari biasanya, padahal nggak ngapa-ngapain, misalnya gitu ya. Kemudian sakit tenggorokan, gangguan pernafasan, nafas yang tersengal. Kalau udah gangguan pernafasan dan nafas tersengal, itu udah bahaya ya. Seperti itu sebetulnya. Segera. Nah, ya. Nggak tersengal kan, Pak? Tersengal karena lari-lari. Ya, memang kemarin ketika Pak Fendi kuliah pelatihan di Siameo itu tanggal 3 ya, 3 Maret ya Pak ya? Maret. Sampai 17 Maret ya. Nah, itu sesudahnya Pak, kami itu di swab, Pak. Di swab karena memang kita terpapar oleh orang-orang dari luar ya. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Thailand, ya, ada yang dari ya, dan itu Malaysia, dan mereka juga sudah terdengar di sana sudah terserang COVID, sudah ada korbannya. Sedangkan Indonesia memang waktu itu masih santai ya, pertengahan Maret. Tapi kemudian direktur kami karena mereka sangat concern ya, kita semua di swab gitu ya. Nah, itu nggak enak banget swabnya ya, sampai masuk ke hidung sini Pak ngambilnya ya. Dan alhamdulillah saya negatif ya. Dan kita kita harus self karantin 14 hari ya. 2 minggu, kemudian setelah hasilnya negatif ya tetap aja harus dikurung lagi nih. Kurung lagi. Gitu. Nah, gejala-gejala itu mohon rekan-rekan tidak underestimate karena memang kalau orang dewasa itu kita daya tahan tubuhnya sangat tinggi ya, lebih tinggi daripada orang tua ya, yang paru-parunya di mana ini COVID menyerang banyak paru-paru. Nah, itu yang perlu kita lebih fokuskan ya. Jadi tidak boleh underestimate ya. Karena itu WHO menyarankan karyawan yang punya gejala sakit itu tidak boleh kerja. Ya, karena memang spread-nya itu sangat cepat, tapi juga kadang-kadang akut pada orang yang rentan, seperti itu. Untuk orang yang tidak rentan malah tidak ada symptoms ya, jadi itu sangat ya membahayakan ya sebetulnya, sehingga setiap orang yang punya gejala sakit itu tidak boleh bekerja di industri makanan ya. Dan industri itu harus punya prosedur tertulis ya, harus punya aturan tertulis bagaimana pelaporannya gitu ya. Kemudian apa kebijakannya bila ternyata mereka tidak kerja gitu ya. Itu ada aturannya di WHO ya, dan alhamdulillah semua industri rata-rata sudah mempunyai prosedur ini termasuk di Siamerekon gitu ya. Kita walaupun begini seperti di rumah ini kita bukannya tidak kerja, kita harus punya harus melapor gitu ya. Terus targetnya sudah tercapai belum gitu ya, seperti itu. Apalagi yang terinfeksi, aduh itu kasihan sekali ya, mereka harus bagaimana pengobatannya ya, seperti itu, perawatannya itu harus jelas, dan apa implikasi atau bagaimana biaya yang bisa dibantu oleh pemerintah seperti itu, atau industri ya, seperti itu. Jadi memang harus tertulis sehingga fair buat semuanya. Ya, inilah penting buat kita semua bahwa staf harus mampu mengidentifikasi gejala, mencari pengobatan dan pengujian, serta mencegah penularan ke staf lainnya ya. Bagaimana mencegahnya ya? Mencegahnya tentu saja gampang kok. Ya, kita juga udah tahu cuci tangan. Ya, tapi cuci tangan dengan benar. Cuci tangan dengan benar itu bagaimana? Ya sesuai dengan anjuran WHO atau Kemenkes ya. Dengan air mengalir, dengan sabun biasa ya. Sabun biasa, air mengalir selama 20 detik. Ya. Kalau 20 detik, insya Allah semua bagian-bagian tuh yang secara teori ya, 6 cara cuci tangan itu bisa terpenuhi ya. 20 detik lama juga loh Pak, saya yang pada ngantri. Iya bener, antrinya kasihan. Ya. Kemudian sering desinfeksi ya, pakai hand sanitizer. Itu kalau memang
yakin tangan kita sudah bersih ya. Tapi kalau tangan kita dalam keadaan kotor, itu tidak disarankan desinfeksi, tapi disarankan untuk cuci tangan dulu ya. Kemudian harus punya good respiratory hygiene ya. Jadi bersin tiba-tiba kadang saya lupa tadi bersin langsung mestinya bersin langsung tutup hidung ya atau dengan menggunakan siku gitu ya. Kalau pakai tisu langsung tisunya dibuang ya dan tidak boleh tempat sembarangan seperti itu ya. Kemudian meja dapur atau benda-benda yang sering disentuh ya misalnya apa ya knop pintu ya atau handphone ya atau peralatan-peralatan di dapur ya itu harus sering disinfeksikan atau kalau memang nggak dipakai itu seminggu sekali diinfeksikan dan hindari kontak dengan orang yang bergejala ya. Nah, glove ini sangat apa ya? Kadang-kadang orang salah persepsi. Kadang-kadang mereka merasa aman, tapi amannya aman salah ya. Mengapa ya? Sebetulnya glove itu bisa juga dikontaminasi ya. Cara mengkontaminasinya ke tangan kita sama. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam mengenakan glove ini. Glove boleh digunakan, ya tidak harus menggunakan glove maksudnya ya. Jadi glove boleh digunakan, tetapi kalau digunakan harus sering diganti. Ya, makanya implikasinya biaya. Ya, kalau memang industri kecil tidak punya biaya yang banyak, ya tidak perlu pakai glove. Yang penting cuci tangan, ya. Ya, jadi kalau menggunakan sarung tangan sekali pakai itu harus sering diganti. Ya, waktu ketika membuka glove itu ada tangan kita udah terkontaminasi, jadi harus langsung cuci tangan juga. Ya, ketika kita membuka glove, ya. Dan glove harus diganti ketika membuka atau menutup pintu, membuang sampah atau mengosongkan nampan, namun maksudnya baki kotor ya. Dan kalau memang tidak bisa membuang ya harus dicuci ya, glove kita harus cuci tangan. Tidak boleh menyentuh mulut, jadi tetap aja sama seperti kita biasa nggak pakai glove ya. Kemudian waspada. Nah inilah di Indonesia ini kan negara panas ya. Jadi sebetulnya saya pribadi kurang mendukung penggunaan glove, penggunaan sarung tangan yang latex umumnya. Kenapa? Karena dalam keadaan lembab, bakteri itu bisa mudah berkembang biak dan ini malah menjadi sumber pencemar. Ya, jadi kalau misalnya ada adik merasa apa ya, kok belum pakai glove, kurang higienis. Nah, itu mohon dilihat konteksnya, di mana dia bekerja. Ya. Kadang-kadang untuk budaya cuci tangan yang kurang baik menggunakan glove itu menjadi sumber risiko malahan ya. Jadi glove bukan pengganti cuci tangan ya dan seringnya orang punya masalah rasa aman yang salah ya seperti itu. Oke, nah cuci tangan lagi. Loh. Ibunya keluar. Halo Bu Is. Keluar orangnya, ibunya. What happened? Maaf Pak terputus. Oh. Connect Pak. Oh iya, harus tekan lagi ya. Oke. Saya lanjutkan. Waktu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kira-kira ada pertanyaan? Belum sempat Bu, tadi saya mau kasih tapi udah. Jelas ya? Oke.
Silakan saja kalau ada pertanyaan ditulis di chat ya. Insya Allah bisa kita diskusikan. Baik, kemudian bagaimana dengan cuci tangan ya? Jadi kita sebagai pekerja, karyawan suatu industri pangan, termasuk kita sebagai ahli gizi, insya Allah kita akan bekerja dalam suatu industri pangan yang besar, gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa cuci tangan itu dalam melindungi infeksi itu sebetulnya lebih efektif ya secara praktis ya, secara praktek dalam keadaan sehari-hari itu cuci tangan itu pelindung yang lebih efektif dibanding penggunaan sarung tangan ya. Namun juga harus ada suatu jaminan bahwa fasilitas sanitasi itu juga harus ada di dalam suatu industri pangan ya. Dan juga ada suatu usaha bahwa praktek cuci tangan itu terjadi dengan baik ya. Kalau di industri besar seperti Nestle, Unilever ya atau Danone itu di mana cuci tangan adalah suatu kegiatan yang seperti titik yang paling penting kritis ya, mereka punya suatu CCTV ya yang gunanya untuk memonitor compliance dari cuci tangan para pekerja. Nah, sebetulnya kalau menurut WHO, sabun biasa dengan air hangat yang mengalir itu sebetulnya sudah cukup efektif sebagai prosedur cuci tangan ya. Tapi kalau memang kita air hangat tidak ada, cukup air mengalir saja. Kemudian hand sanitizer atau desinfektan itu dapat digunakan sebagai tambahan ya, tapi tetap tidak menggantikan cuci tangan. Jadi sebelum menggunakan hand sanitizer kita harus cuci tangan dahulu ya. Nah, bagaimana dengan physical distancing ya? Nah, itu juga berlaku terkait dengan keamanan pangan di industri. Ya, jadi memang karyawan itu karena harus ya tadi prinsip dari salah satu food hygiene codex itu kan kesehatan karyawan ya. Jadi kesehatan karyawan pembatasan fisik itu juga harus diterapkan ya. Jaga jarak minimum 1 meter antar pekerja ya. Kemudian diusahakan bahwa tidak berhadapan ya antar pekerja itu ya. Misalnya balik-balikan kerjanya kalau memang mereka industri yang besar misalnya ya. Jadi dan juga APD itu harus selalu ada ya, digunakan dengan cara yang benar ya, masker, hairnet, glove, sepatu anti slip ya, biasa dalam industri ikan itu ya mereka kan basah ya keadaannya ya. Itu harus ada sepatu kerja anti slip. Kemudian jumlah staf itu tentu saja harus dibatasi ya, diatur ya. Misalnya di area persiapan makanan itu harus jumlahnya itu tidak terlalu crowded. Nah, itu yang memang sangat mempengaruhi jumlah produksi tentunya ya. Proses pengolahan tidak seoptimal seperti biasa karena jumlah karyawan memang tetap harus dikurangi. Kemudian diatur kerja staf mungkin dalam shift gitu ya, kerja dalam kelompok gitu ya. Kemudian dalam kelompok juga harus diatur supaya mereka mereka dapat berinteraksi dengan minimalisir aja ya. Memang benar-benar bekerja tetapi dalam kondisi yang luar biasa ya, hebat sekali rekan-rekan kita saat ini. Kemudian transportasi. Nah, transportasi itu tidak boleh dianggap remeh karena transportasi itu bisa menjadi tempat masuknya kontaminasi ya. Kenapa? Karena virus dapat masuk ke area pengolahan itu melalui orang yang terinfeksi atau produk atau barang yang terkontaminasi ya. Jadi memang belum ada hasil penelitian bahwa virus COVID itu bisa tumbuh berkembang biak ya di dalam makanan. Tetapi ada kemungkinan bahwa dia tempat hinggap sementara ya, sehingga itu yang harus kita jaga ya. Supir, pengemudi dan staf yang mengantar makanan itu tidak boleh keluar dari kendaraan. Idealnya ya. Idealnya mereka tidak boleh turun naik seperti karena kenapa kalau dia sering turun naik berarti dia terpapar ya oleh kondisi lingkungan yang mungkin juga ada tinggi COVID-nya. Ya. Kemudian pengemudi juga tetap harus punya hand sanitizer, ya, kemudian tisu, ya. Pokoknya untuk personal hygiene itu harus tetap disediakan.
Kemudian ketika dia, nah ini dokumen ini juga menjadi suatu sarana, dokumen pengiriman ya, itu juga bisa menjadi sarana kontak ya. Jadi kalau drivernya mau memegang dokumen dari orang ya, dia harus cuci tangan, dan dokumen begitu ditaruh dia harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer ya, seperti itu. Kemudian kalau memang possible ya, kalau memang biaya cukup ya, wadah itu memang sebaiknya yang sekali pakai ya. Tetapi kalau memang tidak menggunakan wadah yang sekali pakai ya, itu harus sering dicuci ya dengan bersih, dengan benar setiap saat. Nah, ini salah contoh ya, sebetulnya sudah banyak sekali pedoman-pedoman ya, cara belanja yang aman ya, begitu ya, dengan mengikuti pedoman dari WHO. Ini sudah banyak ya, sudah ada, semoga kita bisa menjalani ya. Misalnya troli belanja itu harus selalu disinfektan ya. Kemudian kalau kita milih makanan itu kita jangan selalu megang-megang, kita pilih aja ya, apa yang mau kita beli, kita ambil, sudah kita masukkan ke keranjangnya, jangan pegang semua seperti itu ya. Jadi itu yang bisa membantu menyebarkan. Kemudian menandai lantai ya, untuk pengaturan antrian ya. Di Jakarta sendiri sudah berjalan, alhamdulillah. Dan tapi kadang-kadang banyak orang yang bukan kurang peduli ya, lupa begitu ya. Sudah dibuat tanda ya, tapi tetap aja deket-deketan seperti itu ya, karena mereka mengejar waktu atau memang karena malas, kurang biasa. Nah, itu harus kita ingatkan kembali ya, seperti itu. Kalau di Palu gimana Pak? Sudah ada kondisi seperti ini? Sudah berjalan? Belum kayaknya Bu ya. Belum ya. Harus ya, kalau kita di Alfamart, Indomaret, Superindo yang kecil-kecil gitu ya Pak ya, retail seperti itu sudah menggunakan itu. Jadi kita sebelum masuk ngantri dulu, cuci tangan dulu, yang sebetulnya aduh males sekali cuci tangan panjang. Tapi Pak, begitu kita masuk ke dalam supermarket itu, kita jadi nyaman, kita jadi merasa safe ya, merasa secure gitu ya. Jadi kita nggak takut belanja-belanja lagi, karena semua orang itu cuci tangan dan pakai desinfektan, pakai masker semua ya. Jadi kita belanja dengan ringan gitu, seperti itu kan. Kadang-kadang was-was ya ketemu orang. Nah, beda dengan di tradisional, belanja di pasar tradisional. Nah, ini yang belum terjaga ya. Nah, sekarang malahan di Jakarta, di Bekasi itu sudah mulai hari ini sudah PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Di pasar itu tidak ada lagi yang buka. Maksudnya mereka hanya boleh, pasar tradisional ya, mereka hanya boleh berjualan di dalam. Tetapi apa akibatnya? Jadi uul-uulan Pak di dalam. Jadi jadi semua berjualan di dalam dan akhirnya menjadi padat. Jadi wah, nggak nyaman lagi gitu, dan kita jadi was-was gitu ya. Dan sudah ada kasus bahwa ibu rumah tangga yang tidak pernah keluar rumah, tapi dia hanya belanja dari tukang sayur yang mobile ke rumahnya, itu positif COVID. Ya, di Jakarta sudah ada ya. Jadi itu kita menjadi semakin harus semakin waspada. Oke, baik ya. Jadi ini tadi silakan dibaca ya. Kebetulan untuk yang retail besar seperti Hypermart, Carrefour gitu ya, itu mereka juga untuk display itu mereka sudah melaksanakan sebetulnya ya, karena terkait dengan keamanan pangan. Tapi dengan kondisi COVID ini mereka harus lebih harus lebih dikendalikan, harus lebih terjamin bahwa prakteknya itu harus berjalan dengan lebih baik gitu. Misalnya bahwa mereka harus pakai alat penjepit ya, jadi semua makanan roti misalnya seperti itu ya, biasanya kan di display terbuka, sayur, buah ya, itu di sampingnya tuh harus selalu ada hand sanitizer. Jadi makanan-makanan baik produk mentah, matang, jadi yang terbuka itu harus dalam kondisi higienis ya. Kalau bisa ditaruh di plexiglass transparan seperti itu ya. Nah, kalau memang idealnya lagi kalau konsumen itu membawa tas belanja sendiri ya. Kalau di Jakarta semua sudah tas belanja sendiri ya. Jadi toko tidak menyediakan tas lagi ya. Jadi kita harus membawa sendiri.
Dan kalau memang ada troli atau tas yang disediakan di outletnya itu, di tokonya itu harus langsung dibersihkan lagi oleh konsumen sebelum dikembalikan. Seperti itu. Nah, ini seperti saya sampaikan ya, yang display ya. Jadi memang belum ada bukti ya bahwa pangan itu media penularan ya. Karena dia tidak bisa berkembang biak di dalam makanan ya. Dia hanya bisa berkembang biak pada virus itu berkembang biak pada sel hidup ya yang mengandung DNA darah seperti itu ya, saliva seperti itu. Tapi tetap saja kita harus menjaga ya seperti itu. Jadi kalau konsumen membeli sayur dan buah tetap sebelum kita kita olah atau kita masukkan dalam lemari es ya. Misalnya kalau kita mau menyimpan di lemari es itu harus dicuci di bawah air mengalir. Gitu ya. Semua produk roti dan produk-produk kemasan yang ready to eat ya itu harus dimasukkan dalam plastik seperti itu ya, atau kertas, harus dengan kemasan, dengan pelindung. Nah, baik itu terkait dengan tugas kita sebagai calon ahli gizi yang bekerja dalam suatu industri dan kaitannya dengan COVID ya. Kemudian bagaimana kita menyikapi salah satu gejala penyakit bawaan makanan ya, utamanya diare, dan bagaimana dampaknya terhadap status gizi. Oke ya. Kita masih punya setengah jam ya Pak ya. Oke, saya usahakan cepat. Baik, jadi sebetulnya secara fisiologis, patofisiologis ya, penyakit bawaan makanan itu umumnya melalui infeksi, ya, bakteri, kuman seperti itu ya. Dan memang kalau makanan kita itu terkontaminasi oleh patogen, ya, dan kita konsumsi itu biasanya menyebabkan diare. Ya, bisa diare, tapi juga sebetulnya bisa mempengaruhi status gizi anak balita, ya. Dan kemudian juga sebetulnya ada penyakit penyerta lainnya. Nanti akan kita lihat penyakit penyerta lainnya apa. Nah, dan ini kalau di masyarakat itu dampaknya mempengaruhi sosial ekonomi ya. Seperti kita ketahui tadi bahwa banyak biaya yang dikeluarkan oleh suatu negara atau suatu industri bila suatu kejadian KLB terjadi ya. Nah, saluran makanan kita, saluran pencernaan kita itu bisa terkontaminasi, kemudian kita sakit, itu bila kita mengkonsumsi makanan dan makanan itu mengandung bakteri yang bersifat infeksi, ya misalnya Campylobacter jejuni, Salmonella typhi. Salmonella typhi penyebab penyakit apa? Tipes, ya. Kemudian Vibrio parahemolyticus. Nah, Vibrio parahemolyticus itu menyebabkan penyakit diare ya, diare Vibrio ya. Kemudian Bacillus cereus ya. Bacillus cereus tapi ini bacillusnya ya, bukan toksinnya. Tapi kalau toksinnya itu menyebabkan toksinasi ya, keracunan makanan. Ya, kemudian Clostridium perfringens. Clostridium perfringens ini juga bukan toksinnya tetapi bakterinya ya. Nah, itu bisa masuk dan menyebabkan sakit. Masuk ke dalam saluran pencernaan kita, kemudian berkembang biak di dalam usus kita, menyebabkan sakit. Tapi ada juga yang bakteri yang bersifat toksigenik, ya. Jadi dia menghasilkan toksin. Nah, toksinnya itu ada di dalam makanan kita dan kita mengkonsumsi bakteri plus toksinnya. Ya, toksinnya ini yang menyebabkan kita sakit, ya. Misalnya Clostridium botulinum ya yang pada makanan kaleng, kemudian Staphylococcus aureus ya, Staphylococcus aureus ini banyak di permukaan tubuh manusia ya karena personal hygiene yang buruk ya. Dalam keadaan jumlah yang banyak ya 1 juta dia menghasilkan toksin, kemudian toksinnya ada di makanan kita dan akhirnya yang mengkonsumsi menjadi keracunan ya. Jadi seperti itu prinsip dari penyakit bawaan makanan terjadinya ya. Nah, kalau makanan kita dan gejala pada umumnya itu adalah diare yang paling mudah ya, yang paling kelihatan. Sebetulnya bukan hanya diare ya, tapi kita lihat saja. Sebetulnya diare saja ya itu bisa kalau prolong ya itu bisa mempengaruhi status gizi terutama anak-anak balita ya. Sebetulnya ada 4 mekanisme bagaimana diare ya bisa mempengaruhi
status gizi seorang anak, ya. Seorang anak, kenapa saya sebutkan seorang anak? Karena biasanya anak itu yang paling rentan, yang paling mudah diikuti dampaknya, ya. Tapi sebetulnya pada orang dewasa juga mungkin terjadi, ya. Bisa melalui mekanisme karena perubahan asupan makanan, bisa karena mekanisme karena mempengaruhi penyerapan, bisa mempengaruhi karena mekanisme metabolisme, bisa mempengaruhi karena terjadinya kehilangan langsung, ya. Nah, kita lihat satu-satu, ya. Jadi bila suatu kuman atau patogen masuk, ya, mengkontaminasi melalui air atau makanan yang kita konsumsi atau melalui kontak orang ke orang, ya, itu bisa melalui karena mengakibatkan orang itu tidak senang makan, tidak doyan makan, bukan tidak senang, ya, tidak doyan makan. Kenapa? Karena tidak nyaman perutnya, ya. Kemudian keseimbangan elektrolitnya terganggu, ya. Kemudian rasa demam, karena infeksi kan reaksinya demam, ya. Kemudian muntah, dehidrasi, sehingga akibatnya adalah asupannya kurang. Nah, ini mempengaruhi status gizi. Tentu anak kecil terasa sekali, ya. Anak kecil atau balita yang misalnya 8 kilo, dia tidak makan, terganggu asupannya. Dia turun berat badannya 2 kilo. Itu sudah benar-benar menurun status gizinya, ya. Karena kalau anak balita itu tambah umur, tambah berat, ya. Sedangkan ini malah berkurang. Jadi status gizinya otomatis pasti terganggu. Kemudian juga melalui mekanisme penyerapan. Ya, kalau bakteri dia masuk ke dalam usus kita, kemudian dia akan tumbuh, tentu saja ini akan mempengaruhi kegiatan di dalam intestinal kita, ya. Bisa menjadi terjadinya fermentasi, ya. Kemudian ada juga misalnya rotavirus, dia akan mengganggu misel. Jadi dia akan semacam menggigit misel-misel di dalam intestin kita, dan itu tentu saja mengganggu penyerapan, ya, secara fisiologis, ya. Dengan adanya gangguan ini, ya, tekanan osmotik itu juga akan berubah, ya, sehingga yang mestinya terjadi penyerapan ke dalam usus ini kebalikan. Jadi dalam tubuh kita itu malah keluar melalui usus, ya. Jadi sel-sel termasuk darah kalau udah berat itu keluar melalui usus kita. Yang terjadi adalah terjadi diare yang berdarah seperti itu, ya. Atau watery diarrhea seperti itu, ya. Nah, ini juga kalau yang berat itu mendorong terjadinya hilangnya protein. Ini namanya enteral loss protein, ya. Enteropati loss protein sebetulnya di sini. Nah, ini juga akibat dari aktivitas patogen, misalnya virus atau rotavirus misalnya, yang mempengaruhi hilangnya protein dalam tubuh kita, ya. Nah, seperti itu. Nah, padahal kalau kita sakit, ya, kalau kita infeksi, sakit, itu kita kan lebih banyak membutuhkan energi. Nah, ini kebalikannya. Asupan makan kurang, penyerapan terganggu, metabolisme berubah, ada zat gizi yang hilang. Jadi, tolong teman-teman yang kita sebagai ahli gizi harus memperhatikan bahwa diare itu bukan hal yang sepele. Ya, diare itu, terutama bagi anak balita, itu bahaya. Ya, karena selama ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa kalau diare mau pintar, gigi mau tumbuh, ya, mau pintar jalan, ya, mau gede, seperti itu. Nah, itu mohon diamati bahwa bolehlah kita mempunyai suatu positive thinking. Tapi sebetulnya kita harus merefleksikan bahwa ini tidak boleh terjadi lagi. Karena kalau terlalu kering, anak kecil diare, itu pertumbuhannya akan terganggu, ya, tumbuh kembangnya akan terganggu. Nah, ini contohnya, ya, bahwa ini adalah suatu pola pertumbuhan seorang anak yang kena diare. Ini pertumbuhan normalnya, ini pertumbuhan, ya, misalnya satu episode kena diare. Oke, naik sedikit, kena lagi diare. Oke, turun berat badannya. Kena diare lagi, kena diare. Akhirnya dia tidak bisa mencapai pertumbuhan yang normal, ya. Dan ini adalah suatu penelitian yang klasik, ya, tahun 84, dan ini adalah penelitian yang dari Lancet. Jadi
ini menjadi acuan bagi kita ahli gizi bahwa diare bagi anak balita itu menjadi suatu sumber gagal tumbuh ya generasi kita ya. Jadi ini perlu diwanti-wanti. Dan pada umumnya setelah ketinggalan pertumbuhan ini akan sulit tercapai ya, kembali lagi, dan ini adalah suatu suatu resiko terjadinya stunting ya bagi anak tersebut. Nah, kalau berat terjadi kwashiorkor dan marasmus ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi masih ada ya kalau kita kembali ke desa-desa ya dengan kondisi yang sangat kompleks ya, masalahnya kesehatan lingkungan yang kurang ya, dan juga persepsi yang negatif sehingga masalah ini masih ada di Indonesia. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa penyakit bawaan makanan itu tidak sesimpel, tidak sederhana yang kita bayangkan ya. Sebetulnya kalau kita punya gejala diare ya, itu adalah gejala yang umum, bisa kita bisa kita amati. Tapi ternyata dari penelitian-penelitian WHO itu banyak sekali kelainan patologis penyerta bila seorang terinfeksi penyakit bawaan makanan. Ya. Jadi biasanya selain penyakit yang dikenal sebagai penyakit tertentu, misalnya seseorang itu yang terkena brusellosis itu juga terkena artritis, ya. Artritis, meningitis, ya semacam itu. Jadi memang kita sudah harus hati-hati ya, dan sudah banyak penelitian bahwa orang yang misalnya brusellosis ya itu kena meningitis, ya kayak seperti siapa yang baru meninggal? Glenn Fredly. Ya, Glenn Fredly ya. Saya juga shock begitu, maksudnya orang yang sehat mengapa bisa kena meningitis gitu ya. Memang itu hati-hati sekali, kita harus susah di trace-nya ya. Karena brucellosis misalnya atau Campylobacteriasis, Campylobacteriasis masih ini ya. Misalnya apa ya? Kalau salmonellosis itu memang gejalanya memang diare, mudah sekali ya. Kalau diare, meningitis, ya seperti ada keluarga gitu ya, ketika itu kita nggak tahu bahwa ternyata diare kemudian anak bayi kemudian meninggal ya, itu kami karena meningitis. Nah itu banyak sekali kasus seperti itu ya. Kemudian infeksi E. coli ya, infeksi E. coli itu juga hemolytic uremic syndrome, jadi gagal ginjal ya. Itu juga karena E. coli, terutama E. coli yang hemorrhagic, yang pendarahan ya, E. coli 0157. Nah, itu kalau di Inggris banyak sekali studi-studi yang confirm terhadap penyakit ini. Listeriosis ya, di Indonesia jarang sekali listeriosis ya, tetapi sudah 0,1% penyebab aborsi dan kematian dalam kandungan ya. Nah, di Indonesia banyak ini yang toxoplasmosis ya. Toxoplasmosis itu mengakibatkan cacat pada janin. Ya, di Indonesia banyak sekali kasusnya. Kemudian ya sigilosis, yersinesis ya banyak sekali. Dan umumnya ini penyebab artritis ya seperti itu dan penyakit-penyakit lainnya ya. Dan kenapa ke penyakit lainnya ini memang karakter dari spesies tersebut ya. Kita juga belum begitu banyak penelitian, terutama di negara berkembang ya. Tetapi laporan-laporan itu banyak mengkaitkan ya penyakit-penyakit penyerta terhadap penyakit bawaan makanan lainnya. Ya. Nah, kemudian ini bagaimana dampaknya sosial ekonomi terhadap akibat dari penyakit bawaan makanan ini ya. Jadi kalau memang kita punya surveillance ya, atau memang kalau teman-teman tertarik untuk meneliti ya bagaimana sih sebetulnya dampak sosek penyakit-penyakit bawaan makanan di daerah kita, ini kita bisa melihat apa indikator-indikator yang mempengaruhinya ya. Baru-baru ini Indonesia baru satu studi yang dilakukan oleh IPB ya, mendapat funding dari WHO tahun
2015 ya, dilaksanakan oleh Prof. Feni. Itu maaf di slide ini saya tidak tampilkan, tetapi memang karena Indonesia underreported, kita agak sulit menghitung berapa. Tetapi sebetulnya kita bisa menggunakan indikator-indikator ini untuk menghitung ya, baik indikator langsung maupun tidak langsung terkait individu, industri makanan maupun negara ya. Biaya kesehatan ya, kalau kita kerja buruh harian Halo Bu Ratna, Bu Ratna, Bu Is. Halo. Lanjut, Oke, Bu. sedikit lagi ya. Oke, baik teman-teman. Oh ya, terakhir. Ya, ini terakhir saja ya. Jadi kira-kira inilah semua indikator yang bisa kita perhitungkan bagaimana bahwa suatu penyakit bawaan makanan, satu kasus aja, itu sebetulnya banyak biaya yang diterkeluarkan ya. Kemudian baik yang terakhir, bagaimana peranan kita ya sebagai calon ahli gizi ya. Tentu saja karena ahli gizi itu kita bisa bekerja sebagai akademia, ya, kita bisa bekerja di industri, ya, kita bisa bekerja di pemerintahan nantinya, insya Allah ya, di puskesmas maupun di sebagai pemegang program, ya, itu ada tugasnya, ya. Namun kita tahu sebetulnya di mana sih kita berperan. Karena kita tahu bahwa rantai pangan itu panjang, ya, mulai dari pertanian, transportasi, ya, produksi, ya, kemudian distribusi. Nah, sebelum sampai konsumen, pangan itu pasti akan diolah, ya, diolah, ya. Nah, disinilah tahap terakhir, di mana sebetulnya ahli gizi ini berperan, ya. Karena itu ahli gizi itu ujung tombak, ya. Kalau sudah terjadi suatu diare, ya, tentu saja ada beberapa strategi intervensi yang bisa kita lakukan, ya. Kita bisa melakukan terapi, kita bisa memberi pengobatan, ya, bisa dengan pengobatan lewat intravena atau oral, misalnya contohnya rehidrasi oral, oralit, ya, misalnya seperti itu, pemberian oralit, ya. Oralit itu sangat efektif, ya. Kalau suatu gejala tanpa tanpa sumber, kita belum punya konfirmasi penyebabnya, oralit itu adalah suatu terapi yang paling baik, terutama untuk anak bayi. Kenapa? Agar osmotiknya tetap berfungsi dengan baik, ya, sehingga tidak ada zat ya yang hilang seperti tadi, zat protein yang hilang dari dalam tubuhnya. Jadi penyerapan tetap berjalan. Itu fungsi dari oralit, ya. Walaupun rasanya nggak enak, diusahakan supaya anak tetap meminum oralit, ya. Ada juga rasa-rasa yang disukai anak-anak sekarang, ya. Mudah-mudahan itu efektif buat mereka. Kemudian juga ada pengobatan antibiotik, ya. Tetapi sebetulnya kita sebagai ahli gizi sangat berperan di sini, ya, dalam mempengaruhi perilaku makan, sehingga asupan makannya itu tetap sesuai dengan kebutuhan anaknya atau pasien, ya. Bagaimana perilaku makan selama masa penyembuhan itu juga penting sekali, ya, sehingga bisa terkejar apa yang telah kehilangan gizinya yang hilang selama waktu sakit itu bisa terkejar waktu masa penyembuhan, ya. Banyak sekali materi-materi tentang ini, semoga-moga adik-adik terpapar modul dari Kemenkes tentang PMBA, pemberian makan anak dan bayi, ya, itu bagus sekali, dan insya Allah lebih banyak belajar ke depannya. Oke, kemudian pencegahan secara transmisi, ya. Nah, transmisi ini juga penting, ya. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati, ya. Jadi kita sebagai ahli gizi, bagaimana supaya konsumer kita, ya,
masyarakat kita tidak kena diare, ya. Ini sebetulnya mudah saja, ya, dengan menjaga air yang aman, ya, dengan kebersihan makanan, kebersihan perorangan, sanitasi, ya. Apalagi di era COVID seperti ini, kita lebih aware, ya, kita lebih waspada, kita lebih menjalani, ya, karena tekanannya tinggi sekali dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari lingkungan, ya. Sehingga mudah-mudahan perilaku sekarang ini kita lebih bisa terjaga sampai COVID selesai, ya. Jadi insya Allah masalah penyakit bawaan makanan, diare ini juga berkurang otomatis, ya. Gitu ya, kita blessing in disguise aja lah. Seperti itu. Nah, bagaimana peranan dan tanggung jawab bersama? Ya ini semuanya. Ya, kita sebagai ahli gizi bisa nanti kerja di pemerintah, kita bisa bekerja di industri pangan, ya, kita bekerja di catering atau punya catering sendiri, gitu ya. Kemudian kita memang saat ini kita sebagai konsumer, ya. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, ya. Misalnya sebagai konsumer, kita sebagai masyarakat yang aktif aja, gitu ya. Kita yang selektif terhadap produk-produk makanan. Kalau tidak aman ya jangan kita konsumsi, ya, jangan kita beli, ya, sehingga mempengaruhi penjual. Penjual akan refleksi, kenapa makanan saya tidak laku? Karena saat ini yang terjadi adalah produsen atau industri tetap saja memproduksi makanan yang tidak aman, tidak sehat bahkan, karena apa? Toh laku, masyarakatnya kurang selektif, masyarakatnya kurang proaktif, ya, seperti itu. Kalau industri tentu saja mereka akan menerapkan prinsip-prinsip higienis sanitasi yang sesuai dengan WHO, ya, karena ada kewajiban mereka, ya, mereka sangat peduli dengan produk mereka, ya. Kalau pemerintah juga mereka harus membuat pedoman-pedoman yang seperti saat ini, ya, banyak sekali pedoman-pedoman dari kementerian terkait COVID dan juga Kemenpan. Nah, saya kira itu slide terakhir, ya. Oh, maaf. Jadi kita memang sebagai ahli gizi tentu saja bertanggung jawab untuk mengedukasi dan berkesinambungan. Bukan cuma sekali, ya, tapi berkelanjutan, berkesinambungan, refreshing training seperti itu, ya, membuat poster, ya, poster yang sederhana tapi efektif dan sesuai target, ya. Kalau target kita anak-anak gimana gambarnya, atau mungkin dia senang cerita, senang komik, ya, seperti itu. Kalau orang dewasa bagaimana? Nah, itu kita juga harus belajar, mudah-mudahan teman-teman nanti akan belajar tentang komunikasi, ya, dan promosi kesehatan, ya, dan ilmu-ilmu yang sudah kita gunakan, sudah kita miliki, kita gunakan dalam bentuk promosi KIE ini, ya, komunikasi, informasi, edukasi, ya. Oke, jadi kesimpulan dari sesi saya saat ini adalah, ya, masih 10 menit, bahwa keamanan pangan dan COVID-19 adalah masalah kesehatan dunia, tetapi dapat dicegah, ya. Teman-teman nggak usah pesimis, insya Allah 2-3 bulan lagi kita akan bisa menyelesaikan masalah COVID-19 kita. Iya, Bu. Aduh. Amin, amin. Saya Udah juga tertunda bosen berangkat kuliahnya. Nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah penyakit bawaan makanan berdampak bagi status gizi, ya, kita sebagai ahli gizi sangat sangat berkepentingan dalam hal ini. Kemudian sosial ekonomi, ya. Kemudian ahli gizi juga mempunyai peranan penting dalam pencegahan penyakit penular bawaan makanan maupun COVID-19, ya. Demikian, insya Allah sesi kita pagi ini ucapan dari teman-teman kita dari berbagai negara di ASEAN, Kunka dari Thailand, Kunchra dari Kambodia, Rajak Kamon dari Vietnam, Sesutin Bade dari Myanmar, Salamat dari Filipina, saya lupa nih, Sangkau Peja apa nih? Saya lupa. Ya, terima kasih Pak Fendi. Mohon maaf apabila ada yang kurang, kemudian tadi terinterupsi banyak sekali. Silakan bila ada yang ingin konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut. Saya ada beberapa kuis yang mudah-mudahan bisa menjadi refleksi buat teman-teman dan adik-adik sekalian. Sudah saya sampaikan Pak Fendi, ya. Ya. Oke, adik-adik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sebelum 10 menit bisa nggak Pak, ya? Ya, 10 menit. 10 menit boleh, Bu. Ada meeting berikutnya. Ada meeting soalnya, ya. Jadi setelah sesi 10 menit
tanya jawab, kita langsung masuk ke kuis. Sekarang kalau adik-adik mau bertanya, silakan angkat tangan. Nanti yang raise hand itu akan langsung saya unmute, baru bisa bertanya. Jadi tidak semua saya unmute. Silakan adik-adik. Ini yang hadir 98 orang ya Pak ya? Totalnya, ya 97. Iya 97, Bu. Saya minum ini nih, jamu uwuh. Bukan jamu, Jamu. wedang uwuh dari Jogja. Ya adik-adik, kita minum makanan lokal, produk Lokal. lokal untuk mencegah COVID. Oke, ada yang bertanya adik-adik? Silakan raise hand. Saya, Pak. Oke, Ijan ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ijan. Ijan nih, Maaf, mahasiswa, Bu. Dek Ijan. Oh iya, Pak Ijan. Anak saya sudah lebih besar daripada adik-adik sekalian. Ya, bagaimana? Silakan. Saya mahasiswa GIS angkatan pertama 2018, Bu. Begini, Bu, saya bertanya pada poin yang kedua, food safety dan COVID-19 itu, Bu. Iya. Tentang food. Ya, begini, Bu. Kan sekarang banyak masyarakat yang memesan makan di tengah pandemi COVID-19. Ya, mau saya tanya, aku 19 ini, Bu, kayak pesan online begitu, Bu. Jadi kayak GoFood ya, Bu ya. GoFood, Iya. GrabFood dan ya, Silakan yang lain, lanjut aja Pak, yang lain ya. Oh, dijawab. Kalian aja ya. Oh ya, sekalian, oke. Oke, baik. Yang lainnya? Ada lagi selain Ijan? Halo? Adik-adik yang lain ada yang mau bertanya juga? Halo? Ada yang bertanya juga adik-adik? Baik, Bu. Mungkin sambil menunggu yang lain bertanya, mempersiapkan pertanyaannya, mungkin bisa dijawab aja dulu, Bu. Mati sendiri. Oke. Udah, Bu. Oke. Kenapa ya begini ya? Kedengeran, Pak? Iya, kedengaran, Bu. Apa ya, please? Please move to the window. Please move this window away from the shared application. Kenapa ya? Coba dikeluarkan dulu, Bu. Jadi ya? di close dulu. Nah. Oh, dia tetap ada. Oke, ya? jadi baik, saya langsung coba menjawab ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya, Dijan, bahwa kita bagaimana bisa yakin atau apakah ada jaminan bahwa makanan yang kita pesan ini aman atau tidak, ya. Jadi kita sebagai, nanti kalau kita sudah belajar hasab, kita akan lebih mengerti sebetulnya rantai pangan itu bagaimana dan di manakah risiko-risiko atau titik-titik bahaya yang mungkin bisa mencemari makanan kita, ya. Jadi sebetulnya ya kita harus tahu dari awal produksi, ya, pengolahan, penerimaan, kemudian pengolahan, kemudian ketika dikemas, kemudian diantar, itu bagaimana? Itu kita harus mengecek kembali. Itu kalau kita ingin tahu, ya, kalau kita ingin tahu seberapa besar risiko makanan kita, ya. Jadi kalau memang Deijan sudah memesan makanan dari suatu industri yang sudah mempunyai jaminan keamanan pangan, ya, misalnya dia sudah menerapkan HACCP misalnya, ya, itu kita akan tahu bahwa produksinya ada jaminan aman. Ya. Nah, kalau sudah dalam produksi aman,
kemudian bagaimana transportasinya? Nah, untuk transportasinya sebetulnya memang ada risiko-risiko. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa risiko-risikonya adalah bahwa mungkin saja waktu dikemas dia bahan kemasannya sudah tercemar, seperti itu ya. Kemudian ketika mengantar juga dalam keadaan terbuka, ya. Bisa kontaminasi dari kemasan, bisa kontaminasi dari pengantarnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, karena itu kita harus tahu prinsip-prinsip keamanan pangan dulu, ya. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip keamanan pangan dan sudah kita amati bahwa itu terpenuhi, ya kita baru yakin bahwa makanan kita aman. Ya, seperti itu. Jadi memang kalau memang kita tidak semacam apa ya, tidak yakin bahwa produksi atau produk yang kita pesan itu tidak aman, ya itu memang ada risiko. Karena keamanan pangan itu bukan suatu kepastian ya, tapi suatu kajian risiko ya. Suatu kita harus kita hanya mempertimbangkan risiko saja. Semakin tidak ada jaminan dari perusahaan, semakin tinggi risiko makanan kita tidak aman. Seperti itu ya. Jadi kalau saran saya sebaiknya pesan dari yang sudah terjamin. Kemudian ketika diantar, minta bahwa pengemudinya itu mempunyai personal hygiene yang baik, kemudian kemasan yang aman, tertutup, ya, sehingga selama pengantaran tidak ada terjadi pencemaran, ya. Dan ketika kita terima juga kondisinya baik, ya. Kita juga sebelum menerima juga harus cuci tangan dulu, gitu, ya. Seperti itu. Mungkin ada Ijan yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya adik-adik kalau ada yang mau bertanya lagi sebelum kita masuk ke kuis, silakan angkat tangan. Saya Pak. Siapa Arini ya? Erika. Erika, oke, lanjut. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Erika. Jadi Bu, kan tadi di presentasinya Ibu kan ada kasus, yaitu kasus biskuit beracun di Jakarta pada tahun Sudah lama ya. Bagaimana cara penanggulangannya pada korban-korban? Kan ada yang meninggal, ada juga yang tidak, Bu. Iya. Terima kasih. Menyembuhkan yang belum meninggalnya itu, Ibu bagaimana? Apa yang dilakukan pada saat itu? Iya. Terima kasih Erika. Ya memang ketika kejadian itu tahun 80 ya, masih Erika belum lahir ya. Erika masih di surga sana ya. Ayah ibu juga masih muda mungkin ya. Ya, jadi memang saya coba trace itu dokumentasinya tidak selengkap sekarang ya. Jadi tapi itu menjadi suatu kejadian nasional dan itu kejadian pertama yang mempunyai dampak yang fatal. Tapi terkait jumlah korban berapa itu juga tidak jelas. Ya, jumlah korban berapa tidak jelas dan yang pasti terjadi keracunan gejala keracunan, jadi muntah-muntah seperti itu. Ya. Yang pasti dampak dari kejadian itu adalah bahwa penarikan kembali dari produk, ya, supaya tidak ada korban lagi. Ya. Kemudian diteliti kenapa terjadi dan ternyata setelah diteliti terjadi mishandling ketika transportasi. Jadi salah pengkodean pengiriman bahan kimia. Ya, bahan kimia yang salah seperti garam, jadi dianggap penggunaannya seperti garam. Ya, bahan kimia itu dianggap penggunaannya seperti garam sehingga mengakibatkan biskuit itu ya menjadi beracun karena mengakibatkan muntah-muntah konsumen gitu ya. Tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa yang mengkonsumsi seperti itu. Jadi sedangkan
Dan setelah itu mulai ada perhatian dari Kementerian Kesehatan tentang cara transportasi yang aman, yang baik, ya, dan mulai melihat kodeks. Ya, kodeks juga waktu itu sudah ada, ya, kodeks itu kan tahun 68 sudah ada, tapi Indonesia belum begitu mengikuti. Nah, sejak itu mulai mengikuti seperti itu. Jadi suatu persyaratan dasar untuk industri makanan dan harus ya menerapkan food hygiene codex. Seperti itu mungkin, Erika. Oke. Selanjutnya masih ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Pak. Andi Nur ya? Oke. Dari silakan. semester berapa? Tadi Erika semester berapa? Dari Erika semester 4 ya? 4, Bu. Oh, ya. Oke, lanjut. Andi Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau tanya, ini kan selama wabah ini banyak referensi tentang makanan yang dapat menyembuhkan COVID-19, menyembuhkan virus ini. Misalnya kayak ayam, bawang putih, itu betul, Ibu. Terus kalau memang betul, bagaimana hubungannya penyembuhan itu dengan makanan? Oke, ya. Baik, langsung saya jawab. Terima kasih Andi Nur. Ini pertanyaan yang bagus sekali, tapi juga menantang buat kita ya sebagai ahli gizi. Sebetulnya prinsip kerja dari serangan dari COVID adalah dia menyerang antibodi kita. Jadi kalau kita tidak punya antibodi untuk melawan virus yang sebetulnya protein, itu kita akan menimbulkan gejala sakit, ya seperti itu. Nah, jadi kita harus punya antibodi. Nah, antibodi itu sebetulnya bisa terbentuk dari berbagai macam cara, ya. Sebetulnya antibodi itu tidak produksi langsung saja, tetapi dengan berbagai proses, ya. Misalnya berbagai faktor yang mendukung. Misalnya kita harus makan sehat, ya, makan bergizi, ya, makan bergizi itu yang mengandung mineral mineral seperti zinc, ya, selenium, ya. Nanti adik-adik akan belajar lagi mana zat gizi mikro, ya, yang berfungsi meningkatkan antibodi. Ya. Kemudian yang bersifat seperti antioksidan, ya, vitamin-vitamin, ya, vitamin C. Nah, dan itu belum ada penelitian yang sangat jelas berapa dosisnya, karena saling keterkaitan dengan faktor lain. Misalnya selain kita makan makanan yang bergizi, ya, yang mengandung zat gizi tadi, ya, mineral dan antioksidan, vitamin antioksidan, kita juga harus beraktivitas fisik, ya, kita harus beraktivitas fisik dan juga kita harus mempunyai hidrasi yang baik. Jadi kita harus minum, ya, karena kalau kita dehidrasi itu kita juga nggak bisa zat gizi seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa mengklaim bahwa satu intervensi, ya, makanan bergizi aja itu cukup, tapi kita juga harus didukung perilaku yang lain, ya, seperti itu. Termasuk juga mengkonsumsi produk lokal yang juga mungkin bersifat antioksidan, ya, atau mempunyai bioaktif yang bersifat anti kunyit, temulawak, seperti itu. Tetapi wajar saja kalau kita minum, karena itu mungkin bisa mempengaruhi, seperti itu. Walaupun penelitiannya belum terbukti secara ilmiah, karena karena herbal itu adalah bukan obat, ya. Jamu-jamu itu masuk sebagai makanan menyehatkan tapi bukan obat. Jadi masih bersifat mendukung.
Jadi membantu menyehatkan, ya seperti itu. Kita tidak boleh klaim dia menyembuhkan, ya. Yang boleh klaim menyembuhkan hanya obat, ya. Dan obat itu biasanya sudah melalui penelitian yang dengan metodologi RCT, Randomized Control Trial. Dan RCT itu penelitian yang agak sulit, ya. Dan bila penelitian RCT itu sudah konfirmasi 4 kali, ya hasilnya sama, saling itu mendukung, dan itu baru bisa menjadi klaim. Ya. Jadi jadi dalam hal ini kita boleh saja minum, ya, tapi kita tidak bisa klaim itu menyembuhkan. Tapi kita hanya bisa mengatakan membantu menyehatkan badan kita untuk mencegah segala macam penyakit, termasuk penyakit yang diakibatkan oleh virus, nggak hanya COVID, tapi influenza, ya seperti itu, hepatitis, ya seperti itu, ya. Demikian mungkin bisa membantu. Andi, Ya, jelas? bagaimana Andi? Sudah jelas ya? Iya. Oke Bu, mungkin sesi tanya jawabnya di stop dulu ya Bu ya. Iya, iya. Udah. Terima kasih Pak Fendi. Ya. Saya mohon maaf langsung mengundurkan diri karena Oh ya, baik Bu. ada tugas lain. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Iya, Insya Bu. Allah terus terang untuk saya sangat berguna, dan insya Allah demikian juga buat rekan-rekan Prodi Gizi FKM Tadulako dan juga para mahasiswa. Untuk kuis saya serahkan ke Pak Fendi ya. Oke Bu, Nanti kita komunikasi lagi. Iya, saya minta slide-nya ya Bu ya. Oke, iya. Oke Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf bisa foto. Oh iya, foto dulu. Foto dulu. Bagaimana betul. caranya? Bu, ini mungkin di close dulu share screen-nya Bu. Dan ini gimana ya? Saya juga ngerti nih gimana caranya. Caranya gimana ya Pak? Ini matiin ini deh. Matiin gimana sih? Please move this video share. Atau saya close dulu ya? Iya, di close dulu Bu. Tapi saya nggak bisa share tuh Pak, nggak bisa close share. Hanya bisa close meeting. Oh jangan Bu. Bentar. Karena nggak bisa masuk lagi. Sebentar ya, maaf. Iya itu dia. I don't know how. Oke, gimana Bentar caranya? ya. Oke adik-adik semua videonya tolong diaktifkan. Dosen-dosennya juga Bapak Ibu sekalian. Berapa ada yang bermasalah camnya jadi nggak bisa. Oh ya, biasa di Indah, handphone ya. Indah. Ini ada 4 slide Pak. Ada 5 layer, Bu. Iya 5 layer. Silakan. Banyaknya. Bentar ya. Kalau saya bilang pose baru. Pakai itu literasi. Oke. Literasi keamanan pangan. 1, 2, Literasi 3. safety. Oke. Yang berikutnya, layer berikutnya. Layer kedua ya. Semuanya literasi lagi. 1, 2, 3. Oke, berikutnya literasi lagi. 1, 2, 3. Nurul Iza. Ya. Literasi lagi ya. Nurul Hikmah. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Ini 1. belum Pak tuh, belum banyak yang belum buka. Intan, Nurul Aula, Rahmi. Layer keempat ini ya. Nurul Hikmah tolong di. Nurul Hikmah kayaknya Rahmi, Wati, Namira, Nurul Aulia. Udah Alif mungkin. Oke. 1, 2, 3. Oke, layer terakhir. Ika. Saya hanya 4. Hari ini udah Nurul Aulia, Juli Rahmawati.
Nadifa. Terima kasih semuanya. Saya undur diri. Terima kasih, Bu. Ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Semoga sukses kuliah semuanya ya. Bu Fendi, sampai jumpa lagi. Iya, Bu. Amin. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Selanjutnya adik-adik jangan dulu bubar ya. Jangan dulu left. Oke. Tadi kan saya janjinya akan ada kuis. Sekarang kita kuis. Jadi Oke, jadi sekarang saya unmute semua, saya unmute. Kemudian langsung sebutkan nama siapa yang mau menjawab. Jadi namanya yang saya dengar duluan itu yang saya pilih. Sudah saya unmute semua. Tapi masih ada yang memutkan dirinya sendiri. Nah. Pertanyaannya nomor 1, siapa yang mau menjawab? Jawab. Sunan. Ariel. Ariel. Pak Ariel. Oke. Siapa yang mau menjawab? Silakan Ariel, apa jawabannya? Saya. Bahayanya itu contoh bahayanya itu diakibatkan misalnya bakteri seperti Salmonella SSP dan dari hepatitis juga dari kapang Aspergillus sp. Yang pertama tadi dari bakteri, jawabannya. Baru yang kedua virus. Kapang. Baru apa lagi? Ya, Pak. Jadi bakteri, virus, baru apa lagi? Kapang Aspergillus spp. Oke. Yang satu benar ya. Sebutkan contoh bahaya mikrobiologi penyebab masalah keamanan pangan. Itu bakteri, virus, kapang. Ada lagi satu sebenarnya yang saya dapat itu adalah parasit. Kapang itu bisa mol atau jamur, tapi jamur yang kita lihat di roti. Jamur-jamur yang biasa yang lihat di kayu ya, yang kayak jamur kancing, jamur payung, bukan seperti itu, tapi jamur yang memang dia serabut yang roti dan lain-lain dan makanan biasanya. Next, pertanyaan berikutnya. Dari Jawa. Orang lain. Ini ribut sekali. Saya mute saja ya. Yang mau bertanya silakan unmute dirinya. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua. Siapa yang, tolong langsung sebutkan namanya. Pertanyaan kedua. Sebutkan satu cara untuk mencegah COVID masuk atau mengkontaminasi pengolahan makan. Nan. Siapa yang mau menjawab? Halo?
Cara mencegahnya yang pertama itu cuci tangan sesering mungkin, terus menggunakan alat-alat pelindung diri untuk mengolah makanan. Misalnya Terus apron, apa lagi? masker, dan lain sebagainya. Satu saja, satu cara ya. Oke. Yang cara-cara lainnya saya tambahkan, selain mencuci tangan kita bisa menggunakan desinfektan. Maksudnya kita melakukan desinfektasi jadi secara rutin. Kemudian good respiratory hygiene. Tadi yang dijelaskan sama Ibu, kalau sering kita batuk tidak, maksudnya mulutnya ditutup, kemudian pakai pakai bagian siku, ditutup pakai siku, dan cuci tangan sebelum makan. Oke ya, berarti hari ini juga betul. Sekarang pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan satu akibat penyakit bawaan makanan bagi masyarakat. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ayo. Sebutkan satu akibat penyakit bawaan makanan bagi masyarakat. Ini mudah sekali. Andi Nur ya? Hah? Andi Nur? Iya, Pak. Iya, coba. Apa jawabannya? Diare. Oke, itu saja jawabannya. Ya, benar ya, diare. Jadi bisa juga sih malnutrisi. Bisa juga malnutrisi ya, selain diare. Jadi status gizinya itu buruk. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Sebutkan satu peranan ahli gizi dalam keamanan pangan dan pencegahan COVID-19. Saya, Pak. Siapa? Diana, Pak. Oke, apa? Desti, Pak. Diana, silakan. Peranannya itu ahli gizi, dia bisa dia itu dia juga bisa pencegahannya itu dia bisa melakukan terapi dan pencegahan transmisi, Pak. Oke, betul sekali. Pencegahan transmisi apa saja? Air yang aman, kebersihan makanan, kebersihan perorangan. Betul. Banyak sekali catatanmu memang. Luar biasa. Oke, adik-adik. Nanti yang siapa tadi? Siapa? Yang terakhir bertanya? Diana Alfani Alo ya? Iya, Pak. Diana Alfani Alo. Nah, selanjutnya untuk klaim hadiah kalian silahkan hubungi Bu Ayu. Nanti silahkan hubungi Bu Ayu. Yang 4 orang ini ya, yang ada Ariel tadi, Ariel Magfira, Arini, Andi Nur, dan Nur Alfani. Diana Alfani, silakan hubungi Ibu Ayu untuk klaim hadiahnya. Mungkin dalam waktu dekat ini belum bisa diberi karena kita belum bisa ke kampus. Ya masih di limit lah kitanya. Jadi nanti hadiahnya ada kok, tidak hilang. Oke adik-adik, kuliah umumnya sampai di sini, sampai sebentar lagi kita akan berakhir. Ini beberapa orang sudah live. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik, terutama buat yang semester 4 sudah program kan mata kuliah ketahanan dan keamanan pangan. Semoga bisa tambah
tambah hebat, tambah banyak pengetahuannya seputar ketahanan dan keamanan pangan, terutama keamanan pangan ya. Oke, sampai di sini kuliah umum kita. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan sikap lain-lain. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak.